Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TPQ Salam semua? Semoga sahabat semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini teman-teman, kita ada satu session yang terbaru. Ya, apakah itu? Kali ini kita akan sharing bersama salah satu wali santri dari TPQ Salam Bandung. Nah, teman-teman mau tahu nggak kira-kira apa sih yang mau kita bahas? Makanya terus tonton video ini ya. Oke, untuk kali ini kita akan sharing seperti apa kegiatan belajar mengajar, pendapat, saran dari salah seorang wali santri yang kali ini sudah hadir bersama kita. Iya, alhamdulillah. Oke. Mungkin Bapak boleh perkenalan dulu ya supaya teman-teman juga tahu siapa sih Bapak ini, orang tuanya siapa sih, begitu ya. Ya, silahkan boleh diperkenalkan dulu ya Pak ya. Terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Dias Prayoga. Saya orang tua dari santri di TPQ Salam. Anak saya bernama Almaira Altafunisa Prayoga. Sekarang sudah alhamdulillah sampai di juz ke 6 sekarang ya, di TPQ Salam ini alhamdulillah berkat bimbingan dari para asatizah di TPQ Salam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke. Nah, teman-teman, inilah beliau Bapak Dias Prayoga ya, orang tua wali santri dari Almaira Altafunisa Prayoga. Hari udah juz 6 ya Pak ya? Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum tahu, di TPQ ini ada 7 juz karena kita menggunakan metode Yanbu'a yang langsung dari Kudus. Insya Allah sudah diijazahkan oleh Pak Kiai juga. Nah, Almaira ini sudah sampai ke juz 6. Alhamdulillah di juz 6 sekarang. Dalam waktu berapa lama itu Pak ya? Almaira ini masuk dari kelas 1. Kelas 1 SD karena sekolah di SD As-Salam di sini. Kemudian saya mencari tempat yang memang berdekatan sajalah sekalian dengan SD As-Salam. Jadi efektif mulai mengaji di TPQ As-Salam mulai kelas 1. Berarti sekarang sudah tahun kedua mungkin. Alhamdulillah udah 2 tahun sudah sampai ke juz 6 ya Pak ya. Alhamdulillah. Berarti cukup cepat ini teman-teman ya, Almaira ini bisa mengejar gitu. Nah, dari mana sih Bapak tahu info di sini tuh ada TPQ As-Salam juga gitu? Ya. As-Salam ini udah jadi bagian dari keluarga besar kami. As-Salam ini alhamdulillah, jadi memang dari dulu dari kakek saya, kebetulan kakek saya juga dididik oleh almarhum Al-Maghfurullah Al-Habib Usman. Jadi sedari dulu sudah belajar dengan Habib Usman. Nah, semakin kesini saya punya cita-cita nanti kalau punya anak, kalau memang diizinkan nanti saya pengen anak saya dididik di Salam juga. Nah, alhamdulillah semakin berkembangnya waktu ternyata As-Salam punya juga satu tempat untuk belajar Al-Quran, dan di TPQ As-Salam ini alhamdulillah menjadi salah satu pilihan kami, saya dan uminya Alma, untuk mendidik anak saya mempelajari dan memahami Al-Quran insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih udah dipercaya loh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, untuk pertama kali mungkin pasti semua orang tua itu pasti punya perbandingan ya. Apakah pernah sebelumnya membandingkan dengan sekolah lain atau hingga akhirnya udah deh pokoknya di As-Salam aja seperti itu? Ada nggak seperti itu sebelumnya? Ya, alhamdulillah Alma ini sebelum kami titipkan untuk menimba ilmu di TPQ As-Salam, ini sudah kami coba dulu untuk mempelajari Al-Quran secara mandiri dengan salah satu ustadz. Jadi sebelumnya anak saya ini sudah talaki dulu belajar Quran mendasar dengan salah seorang asatid, dengan salah seorang ustadz yang kami undang sengaja untuk mengajarkan Al-Quran. Mungkin itu menjadi bagian dari dasar-dasar pengenalan Quran dulu. Nah, setelah masuk TPQ baru kami bisa membandingkan bahwasanya ternyata Masya Allah di TPQ As-Salam ini
semakin lengkaplah hasanah pembelajaran Al-Quran khususnya untuk anak saya Alma. Sehingga kalau kami coba bandingkan dengan beberapa tempat, Alhamdulillah As-Salam ini bisa memenuhi semua kebutuhan akan hasanah ilmu khususnya pembelajaran Al-Quran bagi anak-anak. Dan itu saya rasakan untuk anak saya, Alhamdulillah. Wah, iya. Nah, pasti semua orang setelah melihat pasti pengen ada capaian, ada target capaian tersendiri ya Pak ya. Mungkin ada anak orang tua yang anaknya pengen hafal Quran dulu deh gitu, atau enggak mungkin hafal hadis dulu. Nah, untuk orang tua Almaira sendiri, apa sih sebenarnya target capaian yang ingin diraih untuk sampai memutuskan akhirnya memilih TPQ As-Salam ini gitu, ada nggak? Ya, bagi saya secara pribadi, saya punya juga target untuk anak saya. Hanya saja target yang dipasang bagi saya untuk anak saya, yang saya tetapkan untuk anak saya tidak ingin menjadikan beban untuk mempelajari Al-Quran ini. Karena memang ini adalah sebuah kekhawatiran bagi kita sebagai orang tua yang ingin anaknya ini mengenal Al-Quran dengan baik. Karena bagi kami, khususnya saya pribadi bersama istri, saya menginginkan anak saya ini bukan hanya sekedar hafal, tapi yang paling penting adalah memahami apa arti atau kandungan dari Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pemahaman kami, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk. Ini adalah petunjuk bagi umat manusia. Kita membutuhkan apapun, mau di dunia ataupun di akhirat, semuanya sudah ada kuncinya dalam Al-Quran. Maka yang terpenting bagi anak saya, bagi saya pribadi dan anak saya dan sekeluarga semuanya adalah bagaimana kami memperlakukan Al-Quran sebagaimana Rasulullah memperlakukan Al-Quran. Al-Quran diperlakukan oleh Rasulullah sebagai panduan untuk menjalani kehidupan. Hafalnya Al-Quran itu adalah sunnah. Hafalnya Al-Quran itu adalah sunnah. Kalau misalkan Al-Quran itu katakanlah menghafal Al-Quran itu adalah wajib, berarti nanti semua orang banyak yang berdosa ya, seperti itu. Tapi berarti menghafalkan Al-Quran itu adalah sunnah. Kalau seandainya menjadi orang yang bisa menghafaz Quran, berarti artinya mendapatkan kesunahan yang luar biasa. Apalagi kalau hafal gitu kan, tidak hafal saja, kita baca saja sudah mendapatkan pahala. Jadi yang terpenting adalah bagi saya bersama sekeluarga khususnya adalah bagaimana caranya memahami Al-Quran, kandungan Al-Quran supaya dapat diimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu yang saya harapkan untuk anak-anak saya. Alhamdulillah, berarti itu yang sangat utama ya Pak ya, karena memang banyak ya, bukan saya mendiskreditkan, tidak, mungkin banyak yang hafal Quran tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya mudah-mudahan kita semua bukan dari golongan itu ya. Makanya banyak juga kan yang hafal Quran tapi untuk dijadikan hujah melawan orang lain, mengikuti nafsunya sendiri juga banyak gitu ya. Bagus sekali ya, ini perlu banget di copy paste nih pemikiran seperti ini untuk orang tua yang lain mungkin. Jadi yang terpenting adalah seperti apa implementasinya, mudah-mudahan anak memahami isi Al-Qur'annya itu sendiri. Hafal Quran mungkin bonus sunnah yang besar ya gitu. Alhamdulillah. Berarti setelah 2 tahun perjalanan Alma, anak Bapak bersama kami TPQ As-Salam, mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu seperti apa sih bagaimana pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar mengaji di TPQ As-Salam Bandung menurut dari sisi wali santri gitu ya. Mungkin takutnya kalau dari guru terus ini mah dibagus-bagusin aja gitu kan ya, tapi seperti itu. Kita akan lihat seperti apa sih dari sisi wali santri tentang kegiatan belajar mengajar sebelum pandemi aja dulu kali ya. Ya, terima kasih Bu Hana. Memang ada 2 poin nanti mungkin yang harus saya ceritakan sebagai informasi gitu ya, untuk siapapun yang membutuhkan informasi bagaimana sih kita mendidik anak dan dititipkan melalui TPQ As-Salam. Perlu diketahui kalau kondisinya sebelum pandemi ya, kami sebagai orang tua itu dari awal sudah menitipkan. Artinya kalau menitipkan, kami sudah percaya sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, dalam hal ini TPQ As-Salam, untuk dapat memberikan pendidikan apapun kepada anak saya, Almaira, khususnya dalam hal pendidikan atau tarbiyah Al-Quran. Nah, pada saat sebelum pandemi,
rutinitas Alma melaksanakan kegiatan belajar mengajar Al-Quran di TPQ As-Salam ini, alhamdulillah setiap sepulang sekolah itu rutin selalu kita antarkan langsung dari sekolah ke TPQ As-Salam, dan mulai kegiatan itu kalau tidak salah waktu sebelum pandemi zuhur itu. Jadi anak-anak melaksanakan sholat jamaah dulu zuhur, dan ini menjadi sebuah nilai plus bagi saya pribadi. Karena memang anak menjadi terbiasa untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Sholatu ala waktiha ini yang menjadi bekal buat mereka ke depannya. Nah, ini sudah dibiasakan nih di TPQ As-Salam ini, yang satu yang membuat saya merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa ketika anak dibiasakan seperti itu. Lalu kemudian setelah itu saya pribadi sudah tidak tahu. Prinsipnya adalah semuanya sudah diserahkan kepada asatid dan asatidahnya masing-masing. Kami mempercayakan sepenuhnya karena di awal pada saat pertemuan antara wali santri bersama pihak TPQ As-Salam itu ada akad yang menitipkan anak kepada pendidik, para asatidah di sini. Artinya setelah akad tersebut kami mempercayakan sepenuhnya bagaimana pola pendidikan di sini. Kami percayakan sepenuhnya bagaimana para asatid mengontrol anak-anak supaya bisa memiliki target. Tadi contohnya target hafalan harus sampai mana, lalu kemudian target pemahamannya seperti apa. Itu sepenuhnya kami percayakan kepada mereka. Selesai belajar, selesai sudah. Dan yang paling penting satu lagi adalah akhlak dan adab anak kami Al-Maira ini sebagian besar diajarkan melalui kegiatan belajar mengajar di TPQ As-Salam. Jadi bagaimana anak bersikap atau berakhlak kepada orang yang lebih tua, kepada yang seusia, lalu kemudian kepada yang lebih muda. Ini menjadi satu poin plus bagi TPQ As-Salam, di mana dengan gerusan zaman yang pada saat ini dihantam oleh berbagai macam kondisi, ini anak-anak masih dididik dengan adab dan akhlak yang luar biasa baik, tentunya sesuai dengan syariat Islam. Itu semasa kondisi di luar pandemi dulu seperti itu. Alhamdulillah ya, cukup kondusif ya, alhamdulillah saat itu. Nah, lalu datanglah cobaan dari Allah. Alhamdulillah ya. Datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua umat sedunia ya, tidak hanya untuk umat muslim, tentunya adalah datangnya dengan wabah COVID-19 ini gitu. Otomatis kita semua tahu semua rutinitas, semua roda kehidupan itu istilahnya berubah tiba-tiba gitu kan, berubah langsung dari mulai pekerjaan, bahkan sekolah pun semuanya memutuskan untuk anak-anak sekolah di rumah gitu. Nah, untuk dari orang tua Alma sendiri, apa kendala terbesar yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini? Karena terutama TPQ As-Salam juga tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan melaksanakan pembelajaran secara online atau virtual daring ya. Dan ini mungkin juga bisa jadi orang tua juga banyak yang mengeluh karena sudah pusing, sudah ruwet, anaknya tidak mau nurut gitu. Nah, bagi orang tua Alma sendiri bagaimana ini Bang menyikapi pembelajaran dalam masa pandemi seperti ini? Insya Allah, pada saat kondisi pandemi ini Allah anugerahkan kepada kita, ini menjadi sebuah hikmah yang luar biasa, bil khusus bagi orang tua seharusnya ya, karena memang semasa sebelum pandemi sepenuhnya kami percayakan kepada para asatid sama asatizah. Bagaimana pola yang diberikan kepada anak kami itu kami sepenuhnya mempercayakan, sehingga nanti kami tinggal mengevaluasinya saja di rumah. Mungkin rutinitas seperti itu. Setelah masa pandemi berlaku, nah ini menjadi sebuah perhatian bahwasanya kerjasama antara asatid dan asatizah yang di TPQ As-Salam dalam memberikan materi, pembelajaran, talaki secara virtual dan lain sebagainya, itu tetap dibutuhkan kerjasama antara asatid, asatizah dengan orang tua. Karena memang yang kami rasakan, hikmah yang luar biasa yang kami rasakan adalah apa yang akan saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala nanti dipertanyakan pertanggungjawabannya ketika kami ditanya, apakah kamu sudah mendidik anak kamu? Ini yang saya rasakan hikmah luar biasa dari pandemi ini. Jadi memang kami dituntut untuk senantiasa aktif mendampingi
beberapa asatid berganti Alma ini dari juz 1 sampai dengan juz 6 ini kan alhamdulillah nih, ini asatidnya berbeda-beda nih. Ada ustadz, ada ustazah yang memang berbeda-beda dari juz 1 sampai dengan juz 5. Dan secara keseluruhan semuanya interaktif. Semua keseluruhan memberikan ruang dan waktu untuk kita sama-sama berdiskusi bagaimana cara menghadapi anak ketika mempelajari Al-Quran. Nah, semasa pandemi ini komunikasi kita semakin intens, walaupun melalui telepon, melalui WA, walaupun melalui video call, tapi kita berkomunikasi terus sehingga nanti sampai anak tidak mengalami perubahan, walaupun belajar di rumah, walaupun melalui daring dan lain sebagainya, tapi esensi belajar tetap terpenuhi sehingga anak-anak tetap bersemangat gitu. Ini yang paling penting adalah kerjasama antara orang tua dengan pihak dari pendidik di sini. Alhamdulillah semuanya terjalin dengan baik. Ya, karena kita sendiri sebagai pendidik juga merasa sangat berat kalau berat sebelah gitu istilahnya gitu ya. Kalau kita sudah berusaha tapi ya mohon maaf mungkin orang tuanya ada yang sibuk seperti apa. Kita juga kadang ya Allah kita pengen bareng-bareng mengembangkan anak supaya lebih baik lagi, lebih solehah lagi seperti itu. Tentunya pasti kita juga butuh bantuan dari orang tua ya ketika dalam masa pandemi seperti ini khususnya. Nah, setelah saya sendiri khususnya sangat kagum sama anak beliau Alma, karena beliau bagus dalam pelafalannya, hafalan Al-Qur'annya. Nah, saya juga pengen, mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu seperti apa sih kebiasaan-kebiasaan di rumah yang diterapkan dalam membangun semangat mengaji. Kita tahu yang namanya iman naik turun mungkin ya, yazid wa yanqus gitu. Semangat anak juga seringnya pasti naik turun dalam mengaji. Nah, dari orang tua Alma sendiri seperti apa supaya Alma ini tetap istiqomah, semangat ngaji dan semangat terus memperdalami Al-Quran? Iya, betul itu. Alma tuh seperti itu juga, mengalami hal seperti itu. Keumuman anak-anak gitu ya, keumuman anak-anak. Terkadang anak-anak itu yang saya pahami memang dari orang tua yang saya tanyakan ke ahli-ahli, anak itu sangat mudah sekali untuk teralihkan konsentrasinya, sangat mudah sekali teralihkan. Nah, terkadang semangat mereka pun untuk menghafal, untuk belajar, murojaah, itu kadang-kadang dengan sendirinya kadang-kadang menurun. Nah, itu peran orang tua memang di sini. Kadang orang tuanya juga yang malas. Kadang saya pribadinya juga malas. Uminya juga malas, terkadang seperti itu karena memang mungkin itulah manusiawi seperti itu. Tapi memang kita tidak boleh berlama-lama dalam kondisi seperti itu. Nah, kalau masalah kebiasaan rutin yang saya terapkan kepada Alma adalah ketika kumandang azan itu harus sudah bersiap dengan wudhu dan sholat. Insya Allah saya selalu mengupayakan seperti itu, walaupun memang pada faktanya selalu ada di mana ketika sepulang saya dari masjid, Alma belum sholat. Ada yang seperti itu terkadang. Nah, itulah kondisi-kondisi seperti itu yang memang saya upayakan untuk berjalan menjadi sebuah kebiasaan. Ini adalah proses, memang agak sulit, tapi tetap harus dicoba. Nah, masalah dalam hal tadi memelihara hafalan, lalu kemudian memelihara kemampuan dalam melafalkan atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu saya memang tidak mengkhususkan waktu yang terjadwal. Ada yang terjadwal tapi tidak terlalu, terkadang jadwalnya juga menjadi terabaikan. Tapi saya memanfaatkan di mana ada waktu memang kita bisa manfaatkan untuk murojaah, untuk membaca Quran, disitulah. Terkadang ketika misalkan saya sedang nyetir di jalan, Alma ada di samping, saya ajak aja untuk hafal, ayo murojaah. Jadi memang anak kalau memang kita khususkan biasanya akan jenuh. Biasanya dia akan ada, terkadang ada penolakan dari anak gitu kan. Nah, makanya dibiasakan sebelum berangkat wudhu dulu, supaya memang kapanpun mau pegang mushaf, kapanpun mau membaca Al-Quran, insya Allah itu kita tenang karena dalam keadaan berwudhu. Nah, jadi memang kita memanfaatkan waktu-waktu di mana kalau seandainya memang memungkinkan, disitulah kita masuk. Terkadang memang anak lagi nonton kartun, saya tarik dulu. Oh gitu. Lagi nonton kartunnya gitu kan, nah, gitu. Saya kecilin dulu TV-nya, satu surat aja saya minta gitu kan, satu surat aja saya minta. Setelah satu surat itu boleh nonton lagi kartun. Nah, jadi tidak ada waktu yang khususkan. Memang waktu yang khususnya adalah waktu bersama asatidnya.
dengan ustadz atau ustazahnya. Waktu khususnya adalah di situ, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena memang selama pandemi ini waktunya ini luar biasa, memang dari pagi sudah belajar di sekolah dengan sekolahnya, kemudian nanti ada tambahan juga mungkin kegiatan les dan lain sebagainya. Jadi saya khawatir anak kecapean. Makanya untuk hal-hal yang seperti itu mungkin inilah mungkin kerja sama orang tua dengan asatidz tadi. Kita cari waktu-waktu yang dimana anak itu tidak merasa seperti dituntut untuk belajar, tapi dia menjalaninya dengan ringan gitu. Barangkali itu sih yang dicoba ke anak saya. Pasti Alma kan pernah juga ya down gitu, yang pernah menolak nggak sih, nggak mau Abi gitu? Atau... Pernah. Apa sih orang tua harus ngiming-ngiming mengiming ya gitu ya bahasanya, mengiming-iming apa gitu? Apa adakah pernah seperti momen seperti itu? Iya, ada kalanya memang anak kami sama halnya seperti anak-anak yang umum, merasakan hal yang mungkin berat mungkin ya, sampai dia mungkin merasa kelelahan, mungkin ya kelelahan itu sangat manusiawi. Namanya juga anak-anak merasa capek atau lelah. Biasanya kami akan biarkan saja. Kami biarkan saja dia mengambil waktunya untuk seperti itu, untuk beristirahat, untuk main sesukanya. Itu biasanya saya biarkan. Biasanya kalau sudah masuk sampai waktu di hari Sabtu atau Ahad, itu adalah waktunya dia. Terkadang di Sabtu atau Ahad itu, satu hari di antara Sabtu dan Ahad saya biarkan dia nggak belajar sama sekali. Saya biarkan dia betul-betul menikmati bermain dengan adiknya, bermain dengan saudara-saudaranya, di rumah neneknya, itu saya biarkan saja. Biarkan, karena semua ada waktunya. Nah, nanti masuk hari Senin, nggak ada. Harus betul-betul fokus lagi, mana belajar, pelajaran sekolah, mana yang belajar Al-Quran, itu ada waktunya khusus dan tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian kalau masalah iming-iming, apa ya, paling iming-imingnya sederhana lah, iming-iming anak-anak. Jadi nggak ada yang apa maksudnya sampai harus menuntut apa. Saya sendiri mencoba untuk membiasakan diri, anak itu tidak pamrih untuk belajar. Dalam hal belajar tidak pamrih, harus ikhlas dan tidak dengan nafsu gitu. Karena kata guru saya kalau belajar itu tidak boleh nafsu juga. Ada nafsu ingin mencapai target. Jadi harus ikhlas gitu, belajar itu bertahap. Katanya seperti itu kata guru saya. Makanya saya terapkan kepada anak saya juga. Jangan nafsu, jangan ingin mengejar sesuatu terburu-buru. Semuanya ada waktunya, bertahap. Nah, sehingga ya mungkin ini yang bisa diterima sama anak saya, dan mudah-mudahan anak saya ini juga menikmatinya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kan pasti banyak juga orang tua yang forsir, habis ini belajar ini gitu kan, ada juga ya. Tapi saya dapat ilmu baru, belajar itu jangan pakai nafsu, karena banyak dari kita kan, saya sendiri mungkin khususnya ya pengen target inilah, bisa belajar inilah, dapat prestasi inilah gitu. Ternyata itu tidak baik teman-teman. Karena begini mungkin ya, maksudnya gini, mohon maaf nanti mungkin dikoreksi sama yang lebih ahli ya. Maksud saya begini, nafsu itu dalam artian karena jangan sampai nafsu itu menjadi mengendalikan kita, bahwa sesuatu yang menjadi kemampuan kita itu hasil belajar kita. Karena hakikatnya kita bisa melakukan sesuatu, menghafal Quran, mengerti ilmu fikih dan lain sebagainya, itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah yang memampukan kita gitu. Allah yang menganugerahkan itu kepada kita. Satu waktu, besok lusa Allah cabut, bisa kok. Itu kan langsung hilang semuanya dari ingatan kita gitu kan ya itu. Maksudnya nafsu itu ke arah sana. Karena jadi istilahnya itu, apa yang kita cari secukupnya, dan yang paling penting itu tadi dilakukan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Nah, zaman sekarang kan pasti anak nggak akan jauh dari gadget ya, itu pasti sekolah aja dari gadget gitu kan, mau itu handphone, mau itu laptop. Nah, bagaimana orang tua Alma mengatur Alma sendiri soal gadget nih? Karena banyak orang tua yang kewalahan sampai anaknya sering tantrum, dan seolah-olah kebahagiaan anak itu hanya di gadget gitu, jika bersama gadget. Kalau orang tua Alma sendiri seperti apa? Ya, gadget ini seperti dua sisi mata uang ya. Satu sisi kita memerlukan, peranannya juga dibutuhkan. Satu sisi lain kita harus mewaspadai. Nah, memang kita sebagai orang tua ini luar biasa nih, menjadi manusia super bagi anaknya. Harus bisa memastikan bahwa anak ini bisa mengambil manfaat yang positif dari sebuah sarana ya. Bagi kami memang gadget ini adalah sarana, hanya sebatas sarana. Memang caranya adalah, kalau yang kami terapkan, mungkin setiap keluarga pasti punya cara yang berbeda-beda untuk menerapkan bagaimana anak memandang sebuah sarana. Kami mencoba menerapkan kepada Alma bahwasanya ini adalah alat untuk mempermudah,
Alma untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang siswa, tugas-tugasnya sebagai seorang santri, tugas-tugasnya sebagai seorang pembelajar. Nah, artinya segala sesuatu yang ada pada gadget ini sepenuhnya difungsikan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tidak hanya sekedar untuk bermain-main seperti halnya mungkin ada games atau apa, mungkin anak mungkin lebih senang kan dengan games pada gadgetnya masing-masing. Nah, seperti itu. Lebih ke pemahaman yang kami berikan kepada anak. Tapi kami juga tidak sepenuhnya memberikan pemahaman seperti itu sehingga membuat sebuah kebijakan yang ketat untuk anak, karena memang anak juga membutuhkan, anak juga harus akrab dengan teknologi, anak memang membutuhkan poin-poin di mana mereka bisa menikmati waktu-waktu senggangnya dengan perkembangan zaman, sepanjang itu hal yang positif. Makanya di waktu yang tadi saya sampaikan, Sabtu atau Ahad ini menjadi momen di mana saya mengizinkan dia untuk mengakses gadget untuk selain kepentingan belajar. Nah, tapi itu pun waktunya saya tentukan. Jadi ada jadwalnya. Kalau misalnya minum obat itu 3 kali sehari, gadget pun sama. Saya bilang 3 kali sehari dan dosisnya 1 kali bermain mungkin tidak lebih dari 15 menit. Paling lama. 15 menit? 15 menit itu udah paling lama. Nah, terkadang 15 menit paling lama. Terkadang suka lost tuh. Saya nggak ngitung 15 menit, tiba-tiba udah setengah jam aja. Udah keenakan ini, nggak boleh, kata saya, berhenti. Nah, alhamdulillahnya nurut gitu. Jadi setelah 15 menit lewat disimpan. Sisanya bermain lagi. Jadi di hari Sabtu dan Minggu ini kadang-kadang, nah ini lucunya ini anak-anak kadang-kadang waktunya tidur. Nah, udah masuk di kamar ternyata nyuri-nyuri gadgetnya dibawa ke kamar. Nah ini kadang-kadang suka ini nih ya. Terkadang kecolongan nah, seperti itu. Nah ini terkadang pernah saya, boleh nanti ditanya sama anaknya. Saya hukum langsung. Nah, saya hukum berdiri baca sholawat. Baca sholawat berapa kali waktu itu saya suruh, kadang 10 kali, kadang 20 kali. Setelah dihukum baca sholawat 10 kali, 20 kali sudah tidur. Jadi disimpan gadgetnya. Nah, jadi biasanya sih kalau sudah waktu malam gadgetnya yang saya ambil untuk dicas juga, karena mungkin gampang lowbat gadgetnya gitu kan. Barangkali gitu, Bu. Iya, subhanallah sekali ya, 15 menit loh. Itu Sabtu dan Ahad aja. Ya. Hebat, biasanya karena kan kalau anak tuh udah 3 jam, kalau udah diambil udah suka marah atau apa sampai melakukan yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman di luar juga atau orang tua yang bisa mengikuti seperti apa cara belajarnya atau cara treatment gadgetnya dari orang tua Alma ya, insya Allah. Lalu apa harapan terbesar untuk seorang anak dari untuk Ananda Almaira Altafunisa dari orang tuanya? Harapan terbesarnya insya Allah mungkin sama dengan semua orang tua muslim dimanapun, mukmin dimanapun. Harapannya hanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa lebih dari cukup apapun itu, karena bukan kami tidak membutuhkan dunia. Semua orang pasti yang masih hidup di dunia pasti membutuhkan dunia. Ya, tapi sampai mana kita membutuhkan dunia gitu kan? Karena kita juga akan berakhir dibungkus kain kafan. Harapan saya justru dengan wasilah saya memberikan kepercayaan kepada TPQ As-Salam di sini adalah ini adalah salah satu jalan bagi kami untuk kelak, karena tujuan kita semuanya, insya Allah semuanya mungkin ya, tujuan kita semuanya adalah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan status bahwa kita ini adalah tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya harapan saya pun kepada anak saya adalah hanya jadilah anak yang solehah, jadilah orang yang solehah, dan jadilah orang yang senantiasa bisa mengingatkan orang lain untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kami untuk selamat. Saya bersama uminya Alma, itu saja. Amin. Ya Allah, saya terharu mendengarnya. Masya Allah. Dan alhamdulillah terima kasih banyak karena sudah mempercayakan Alma kepada kami TPQ As-Salam, meskipun ya segini adanya gitu ya Bapak Ibu TPQ As-Salam ya segini adanya gitu dengan kami para pendidiknya yang sejujurnya juga masih sangat terbatas dan masih sangat sedikit ilmunya. Mungkin boleh harapan terbesar untuk TPQ As-Salam Bandung atau kritik, saran dan masukan boleh. Ya. Untuk TPQ As-Salam
Yang pertama bukan harapan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah permohonan maaf. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila anak kami yang memang dididik di sini masih belum menampilkan adab yang baik kepada para asatidzah, karena kami di sini sebagai orang tua senantiasa menanamkan kepada anak bahwasanya para asatidzah ini adalah orang tua kamu. Orang tua, pengganti orang tua kamu di sekolah atau di TPQ, sehingga kami selalu menanamkan kepada ananda kami, Alma, bahwasanya harus menghormati para guru, para ustadz, para ustazah yang ada di TPQ As-Salam. Maka dari itu kami mohon maaf dulu pertama kepada TPQ As-Salam kalau seandainya anak kami ini adabnya masih kurang, akhlaknya masih tidak baik, justru kami menitipkan di sini semoga adabnya semakin baik. Yang kedua, ucapan terima kasih untuk TPQ As-Salam, perjalanan anak kami sampai ke juz ke-6 sekarang, begitu kami syukuri, alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah wasilah bil khusus bagi anak kami dan bagi kami sekeluarga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah harapan untuk TPQ As-Salam. Bagi kami TPQ As-Salam ini sudah melebihi apa yang kami harapkan. Artinya yang disampaikan, yang dijanjikan pada saat dulu kami pertama kali rapat antara kami dengan orang tua, dengan wali santri, itu semuanya kami rasakan, alhamdulillah. Bagaimana target-target disampaikan. Dulu pernah Pak Kepala TPQ-nya, Pak Haji RD itu menyampaikan, kalau anak memang bisa menyesuaikan dengan cepat, bahkan itu bisa melebihi dari target yang seharusnya ditargetkan, katanya gitu. Jadi, dan itu memang kami rasakan memang ketika Alma alhamdulillah ternyata bisa memenuhi target yang seharusnya, bahkan mungkin lebih cepat daripada target seharusnya, itu kami rasakan. Maka dari itu bagi kami TPQ As-Salam itu sudah memenuhi harapan kami, dan kami mohon kepada TPQ As-Salam untuk terus memberikan pencerahan-pencerahan terkait pembelajaran Al-Quran khususnya, dan juga tentang fikih dan akhlak khusus untuk semua anak-anak. Dan kami berharap justru TPQ As-Salam ini tidak hanya menjadi penerang ilmu untuk masyarakat Kota Bandung saja, gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penerang ilmu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu harapan saya sebagai wali santri, orang tua dari Alma untuk TPQ As-Salam. Dan untuk terakhir mungkin ini orang tua Almira boleh memberikan pesan atau semangat atau sekedar saran atau cuap-cuap kepada teman-teman yang sesama wali santri TPQ As-Salam, sahabat TPQ As-Salam, atau mungkin orang-orang lain di luar sana untuk supaya tetap semangat untuk tetap mengaji, ya istilahnya gitu, tetap semangat mengaji dan mengajarkan Al-Quran gitu. Pesannya cuma dua, bil khusus untuk para orang tua. Tugas kita ini ada dua, mengaji dan mengajak mengaji. Itu saja, tugasnya mengaji dan mengajak mengaji. Kalau seandainya kita mengaji, itu adalah kebutuhan untuk diri kita sendiri. Artinya memang thalabul ilmi itu wajib hukumnya, bahkan derajat thalabul ilmi itu lebih utama daripada kita sekedar sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu kan hukumnya sunnah, tapi kalau thalabul ilmi itu hukumnya wajib. Makanya sekarang bukan berarti sholat tahajud gak penting, tapi mengaji lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Makanya yang pertama adalah hayu kita mengaji. Nah, yang kedua adalah tugas kita ngajak mengaji. Nah, kita ajak untuk mengaji. Saya dengar TPQ As-Salam ini juga kalau tidak salah punya program tidak hanya untuk anak-anak ya. Betul. Kalau tidak salah ya. Nah, ini betul, Pak. karena begini, orang tua itu kadang-kadang kalau orang Sunda bilang katanya hese inget gancang poho katanya gitu. Nah, karena tidak sedikit ternyata di antara kita yang beruntung seperti Bu Hana, seperti para asatid bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang sudah berumur, berusia, tapi ingin sebetulnya belajar. Nah, ini ternyata di As-Salam ini kalau tidak salah ada slot di mana orang tua bisa belajar kalau tidak salah. Nah, makanya ini kalau saya ini memanfaatkan momen yang tepat. Hayu kita mengaji.
Barangkali TPQ As-Salam inilah yang Allah takdirkan untuk menjadi wasilah kita memahami Al-Quran. Karena di sini kita bisa belajar Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran. Jadi pesannya cuma dua, kita mengaji dan mengajak ngaji. Sisanya itu adalah hak Allah. Ya, hidayah dari Allah gitu yang menentukan. Masya Allah ya. Terima kasih banyak Bapak Dias Prayoga ya. Terima kasih banyak karena saya sendiri di sini mendapatkan ilmu yang cukup banyak dari Bapak Dias ini seperti apa tentang mengaji, mendidik anak. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana juga bisa mengambil hikmah atau mengambil hal-hal yang baik dari percakapan kita pada hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan itu yang baiknya itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salah kata itu khususnya dari saya juga sebagai manusia ya Pak ya. Ya terima kasih banyak Bapak Dias Prayoga. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah dan salah satu bagian dari syiar kita untuk mengaji. Nah, mengaji dan mengajak orang lain untuk mengaji, sama-sama mengaji biar sama-sama selamat juga, biar bisa berkumpul dan reuni insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton. Teman-teman boleh jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Atau mau komen-komen, mau bertanya langsung sama Pak Dias, boleh nanti kita kasih kontak personnya mungkin ya. Mau bertanya, saling sharing tentang mendidik anak. Terima kasih Bapak Dias sudah menyempatkan waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.